Melissa, Digi masuk ke deretan band dan langsung aja kita akan melihat di fase draft band and pick di game yang pertama dan Digi bener aja langsung masuk ke prioritas band di band yang kedua. Yap. Digi, Arlot, Glue, beberapa marksman masih terlepas, One Cloud masih ada. Kalau sampai setelah ini, entah itu Farsha akan ada satu marksman yang terlepas atau dua-duanya mau diadu. Ini udah respect banget, ini udah ditarget banget. Diadu Ya, nih kayaknya. Diadu. Ya. Berarti untuk Udil dan juga Rasi yang tidak diberikan atau bahkan bisa dibilang untuk Pai-nya dari EVOS Legend. Tapi mereka melepaskan beberapa marksman untuk Nino. Padahal Nino adalah salah satu marksman yang bisa dibilang ini underrated banget kan ya kita. Tapi lihat performanya. Satu-satunya yang dapetin Savage loh. Itu dia. Savage Maniac udah berkali-kali dia dapetin. Oke, tapi kita akan mengintip dulu ya dari player head to head antara kedua belah jungler. Dimana memang dari segi hero damage per menit ini memang diunggulkan oleh Sally Boy. Tapi Dan turret damage-nya pas memang benar-benar selalu memainkan objektif gaming. Oke. Ini mau didorong ke arah One kah? Atau mereka masih bisa memiliki Kaja? Kita tahu Dreams apabila sudah menggunakan hero Kaja. Real. Dan ternyata yang diamankan adalah Melissa. Epic banget. Ini satu hero yang memang menjadi power untuk Nino. Dan langsung diamankan di first pick. Semahal itu. Yep. Berarti melepaskan banyak ya opsi. Ada Faramis, ada Kaja, Valentina juga masih tersedia. Benar. Kalau misalkan emang mau main Fanny dan langsung ambil Kufranya, itu juga bisa banget. Oke. Terjadi perang syaraf dari kedua tim. Yang bisa dibilang untuk kali ini Lapu-Lapu dan juga Valentina. Oke, Lapu-Lapu dan Valentina yang langsung diamankan. Masih ada Kaja, tapi dengan adanya Valentina ini bakal mencoba untuk berpikir lagi nih. Akankah Kajanya diambil atau tidak? Mau Faramis juga masih ada Valentina. Tapi maka dipersempit lagi dari segi XP lanernya karena memang glue-nya udah ditutup serta Arlot. Kalau misalkan memang untuk melihat dari hero nyamannya Psycho sendiri, masih ada Yuzong. Sementara itu untuk sekarang ya, mereka udah mengamankan dari era XP lane-nya. Untuk Pai-nya udah kelihatan akan bermain apa. Faramis masih terlepas pula. Dan sekarang ada Yuzong. Dan Yuzong. Ini tadi sempat aku bilang juga, satu hero nyaman untuk Psychots. Karena memang nanti kalau nggak diprioritasin, hero-hero XP-nya bakal bisa ditutup lagi di second phase banning-nya. Tapi langsung diamankan karena dari Faramis. Tidak gentar bahwa nanti Cult Altar akan bisa tercopy dari IMU. Mau ngambil One juga udah puyeng. Iya. Iya kan? Ngambil One ada Faramis, kalkulasi lu hilang semua. Serius, bakal hilang semua. Walaupun mereka punya kesempatan untuk ngilangin lagi ke arah dari Pove yang mungkin juga gak bakal diambil lagi karena Yuzong udah kelihatan gitu loh. Dan ternyata pilihan mereka adalah Beatrix. Oke. Beatrix untuk Nino. Nah ini juga salah satu hero nyamannya. Ini udah tidak berbicara lagi tentang hero-hero meta. Tapi udah ini ngambil hero nyaman dulu. Hero nyaman masing-masing. Hero power dulu. Karena ini ada quotes juga di Dead Brands. Gue bangga sama mereka. Mereka baru pertama kali playoff tapi mereka bagus banget bisa jaga mood, jaga mental buat tetap stabil. Itu dia. Ini yang susah. Kadang kan ini kan masih jiwa muda-muda banget. Udah tabrak aja lah. Tabrak aja dan mereka emang butuh sosok-sosok orang yang emang udah mumpuni ataupun punya pengalaman di dalam ranah dari playoff ini sendiri. Karena boostingan-boostingan kayak gitu kan yang bisa membuat mereka juga tetap stabil. Karena memang mau sejago apapun, tapi tetap di sini yang bermain adalah mentalitas juga. Benar, lihat kemarin EVOS Legend gak ada lagi turret ya. Kita kalau main di rank aja, best turret hilang satu, makhluk-makhluk tersebut sudah langsung suren. Heran gua. Tapi kan gitu yang akhirnya nge-boost mereka dan akhirnya bisa melakukan comeback. Tapi kita akan kembali lagi berfokus kepada draftnya. Dimana Lancelot sudah ditutup untuk Tats. Melihat kemarin juga itu menjadi salah satu penentu juga ya untuk kontes Retribution. Yang tadi udah sempat dibahas oleh kedua analis kita. Ini cukup luar biasa. Dan Atlasnya ternyata langsung di-ban.
Atlas sudah di-ban, akankah Akai menjadi salah satu pilihan yang akan di-ban pula karena kita tahu kapabilitas yang dimiliki oleh Tasang dengan menggunakan hero tersebut ya. Fredrin juga sejauh ini ada. Akai juga masih ada. Kayak nggak menjadi pilihan banget untuk sekarang. Ini mereka benar-benar sama hero-hero comfortnya atau mereka emang ingin ngegocek aja? Oke, Kaja yang dilenyapkan. Kaja ini agak sedikit jarang ya, Kaja di-ban-nya ke-5, nggak menjadi prioritas juga. Jarang kan? Jarang banget, karena memang sebenarnya dari kedua belah tim juga belum ada roamernya ya. Yep. Belum ada hero untuk Dreams, belum ada hero untuk Rasinya juga, tapi EVOS Legends mereka harus nutup satu hero terakhir. Bakal mempersempit lagi untuk Rasi kah? Kalau misalkan mau ban ke arah Estes juga masih bisa banget. Karena nantinya di saat Valentina memiliki Cult Altar yang ter-IMU, disambut lagi dengan Estes, itu bakal Infinity War. Infinity ya. Bakal lama banget dan ternyata pilihannya adalah Lolita. Oke. Rasi punya kesempatan untuk bisa mengeluarkan hero-hero supportnya. Secara tidak langsung mereka udah punya dari Cult Altar seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Aul barusan. Kalau mau ditambahin lagi dengan healing-healingan, ini pasti akan sangat-sangat bertahan sekali mereka. Hanya saja sejauh ini yang terlihat baru lapu-lapu doang yang badannya rada tebel. Bener, mungkin nantinya bakal ada satu jungler tank atau fighter. Bisa jadi. Bagus Barat. Barats ada, Fredrin ada, Akai ada, Martis ada, banyak banget. Baxia juga masih sempat loh dipakai waktu regular season juga. Tapi kita akan melihat lebih dahulu satu yang akan diamankan dari Alter Ego. Akan memprioritaskan ke arah jungler, tapi lihat Estes. Seperti apa yang udah kita bahas juga. Estes. Biasanya Sally Boy-nya pakai Barat. Oke. Ini kenceng sih mereka, tebel banget sih ini harusnya. Dan ini menjadi salah satu draft kemenangan mereka juga sih untuk Alter Ego. Sekarang kita akan lihat hero seperti apa yang akan ngedinai. Kalau memang nanti di sebelah akan ada Barat, Akai kan salah satu hero yang bisa nge-cancel itu semua juga kan. Dino versus Panda. Iya, Dino versus Panda. Animal semua ya. Iya, Dino makan Panda. Wah. Panda dorong Dino. Bede, dijepit tuh dia. Kita lihat ntar siapa yang bakal terjepit apa tertelan nih. Nah itu dia. Oke, let's see. Kalau memang dipik. Kalau memang dipik. Tapi memang masih ada opsi juga, Fredrin masih ada. Assassin juga bisa dia lakukan. Walaupun sekarang untuk Let's dibuang, Link ada. Tapi agak-agak sedikit mengerikan. Tapi ternyata pilihannya adalah Akai beserta Kadita. Seperti apa yang udah kita perkirakan, Nul. Oke, tapi tinggal dari Sally Boy sih. Kalau Martis ini bisa banget juga diamankan. Martis bisa, dia punya imun. Benar. Kalau misalkan ada surprise attack nantinya dari Kadita, dia bisa untuk kabur juga dengan Mortal Coil-nya. Martis di saat dia menggunakan Mortal Coil-nya, di situ ada magical defense yang bertambah. Betul. Akan semakin tebal lagi dia. Udah immune juga. Udah immune, enak banget. Ada defense lagi yang bisa ditambahkan di dalam tubuhnya. Ada magical, ada physical defense yang benar-benar bisa membantu lah untuk menahan damage-damage yang bisa dikeluarkan oleh beberapa player lawan. Dan sekarang, hero terakhir. Kira-kira apa? Martis atau Barat sih, tapi ternyata Martis. Martis. Karena Barat gak punya escape ability. Yap. Dan Martis setidaknya masih bisa deny. Dia kalau kena Petrify, kena Burst, ini bakal ada 2 Petrify. Combo dari Yuzong dan Kadita, double knock up, double Petrify, double stun. Ini bakal sulit kalau Barat. Oke, dan sekarang tipis banget. 54 berbanding 46%. Wow. Wah. Wait. Apa nih? Nah, oke. Kemana tuh? Udah mulai balik ke belakang. Sekarang, waktunya match penentuan di game yang pertama. Kita ingin dengar dulu nih bagaimana semangat dari G-Expo Holiday game pertama. Akan menjadi milik Alter Ego atau EVOS? Kurang bergetar G-Expo Holiday. Benar-benar kurang bergetar sekali lagi. Game pertama milik Alter Ego atau EVOS? Oke, dan sekarang waktunya EPL Arena Barat, tepuk tangannya. Malam minggu. Itu dia. Gak apa-apa. Itu tadi namanya teknik sebelum nge-pause. Ya kan? Mereka udah semangat, kita pause ya. Aku punya pantun deh. Apa-apa? Petang-petang ke supermarket. Cakep. Selamat datang di final lower bracket. Aku juga punya pantun. Apa? Aku juga punya pantun. Apa ya kemarin? Oh iya, kukira Aulus ternyata Terizla. Cakep. Kukira serius ternyata cuma bercanda. Ya ampun. All in ke Parsha ternyata all in ke dia yang gak ada rasa. Ini udah makin banyak nih ya yang MPL Dead kesini ya kan. Ini adalah
Ruang tunggu dari EVOS Legend. Dlar, My Twins. Ngapa sih lu kayak gak setuju banget. Navari, duta mind blowing nih. Wah. Gimana gayanya? Coach, gimana? Coach, gayanya gimana gayanya? Wah. Keren. Tuh ada Taiko, ada Cassius, ada Ars, ada Santos juga lengkap nih ya. Dan ini dia. Lemes gua kadang kalau ngelihat Coach Navari begitu. Kenapa? Iya. Ekspresinya tuh tidak ada duanya. Susah. Tapi ini dia Dreams yang memang most pick hero-nya yaitu Kaja dan juga Lolita. Semenjak Kak Ditanya ini sering banget terkena respect. Dengan 4 kali total MVP, 50% win rate dengan 48 game yang sudah dilalui. Dengan damage yang cukup besar juga ya di angka 12.000. Yap, sementara untuk sekarang yang masih bisa mereka lakukan mungkin ya komunikasinya dulu lah diatur. Ini mereka juga punya waktu sedikit lah untuk bisa menjalankan strategi apa yang akan mereka lakukan. Dan sekarang pertempurannya akan terjadi di Land of Dawn. Ini dia game yang pertama di match pembukaan kita di final lower bracket. 1 tiket yang harus mereka perebutkan untuk saat ini. Mereka harus go big or go home. This is the real. Ini udah nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi kesempatan-kesempatan selanjutnya. Best of 5. Ini yang harus mereka selesaikan. Apakah itu nanti akan berakhir 3-0, 3-1, 3-2. Kita akan lihat bersama-sama. Tapi Brans mendapatkan sebuah tekanan. Dengan beberapa hit dari Nibiru's tadi yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Karena memang dari arah gold lane-nya ini. Prasi memang selalu memberikan harmoni terhadap Ninonya, seperti event All Star juga nih, ada harmonia. Langsung bisa kalian dapetin dari sekarang. Rafaela tuh udah dapat skinnya tuh, ada yang udah dapat. Tuh udah yang udah dapat boleh ya ngelapor ya, coba report ke kita tuh ya. Ini ada juga tuh, langsung aja claim skin terbatas All Star gratis. Setahun sekali loh. Setahun sekali loh. Kayak bulan puasa juga setahun sekali kan. Betul. Ini kapan lagi makanya skin gratis langsung aja kalian claim. Tapi untuk saat ini dari kedua tim memang bermain cukup hati-hati. Mereka cukup terlihat pasif, gak ada yang terlalu agresif. Masih sabar semuanya, masih santuy, masih bisa melakukan farmingan masing-masing. Hanya saja kalau dari minimap kita lihat dengan adanya pergerakan dari Estes, berarti mereka pun bisa melakukan serangan kemanapun. Yang penting ada Estes dulu. Di bawah ada sebuah pertempuran yang terjadi. Brave Fighter langsung dikeluarkan. Terlihat Saikot masih kalah level antara... Wow, Lapu-Lapu versus Yuzong. Lenyap Yuzongnya di area tersebut. Lapu-Lapu versus Yuzong di arah bottom lane yang ternyata masih bisa dimenangkan dengan sebuah follow up damage yang diberikan oleh Udil. Tapi perlu dilihat dari Alter Ego mereka mengamankan 2 Purify. Karena ada 2 stun juga dari EVOS Legends. Jadi nanti targetingnya ini bakal ke arah mana? Nino yang bakal di backup abis-abisan juga. Nino bakal di backup abis-abisan dan harusnya bakal ada healingan yang tepat waktu apabila Nino pun nantinya tertangkap. Karena untuk sekarang mereka udah menang dari 1 point kill. Setup kontrol dari turtle-nya bisa mereka lakukan. Di bagian tengah terlihat Dijume akan menarik 2 orang itu kah? Tidak. Hanya ditakut-takuti saja. Yap. Dan setup ke arah turtle. Perlu diingat dari Alter Ego mereka punya banyak banget resource. Dia punya Cold Altar, dia punya Blessing of Moon Goddess. Kalau misalkan dikeluarkan dengan waktu yang tidak bersamaan, itu bakal Infinity War, bakal lama banget, bakal sustain banget dari Alter Ego. Itu udah enak banget. Dan sekarang Saikot mencoba untuk bisa memberikan balasan terhadap Pai dan Turtle tidak bisa mereka sentuh sama sekali. Permainannya cukup pasif terjadi dan ini benar-benar menjadi milik dari Alter Ego Esports untuk di awal. Yap, dan kita bisa lihat gimana cara EVOS Legends gak bisa untuk masuk, gak bisa mau kontes karena memang langsung dipukul mundur. Mau nyicil siapa? Masih ada healing. Mau melakukan team fight, ada Cold Altar. Banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu untuk EVOS Legends untuk melakukan adanya sebuah team fight. Yap, yang sulit itu untuk dipertimbangkan dan ditolak itu adalah ini nih. Bener. 90% diskon. Hampir gratis, puyeng kagak lu. Siapa yang mau nolak kayak begini? Jadi kalian langsung aja tuh gunakan promonya GRB.TL/MPL. Apakah aku harus dari Grab dulu biar gak ditolak? Wah. Oke, di atas ada sebuah pertempuran lagi. Maya Sonyu-nya sudah mulai connect tapi di situ ada Estes. Mau terpok kayak gimana pun untuk Beatrix-nya, tinggal balik badan ngadu ke Estes, disembuhin lagi. Dok, saya ada keluhan nih. Doling. Gitu. Iya, dokter keliling. Bener. Itu dia dokter keliling dan ada Mortakoi ataupun Asura Aura tadi dikeluarkan di area mid. Cuman belum ada pertempuran lagi.
dan mereka masih cukup pasif dari segala lini. Ya, belum ada pertempuran tapi udah ada nih kolaborasi spesial dari UBS dan juga MPL Indonesia. Tapi di bawah. Waduh, Saikon benar-benar langsung dihabuk habis-habisan dan Dreams mulai maju ke bagian depan dan juga mulai mengantarkan damage-nya. Rockwave dikeluarkan langsung digetok dengan pedang segede pengeluaran. Tapi untuk Pai-nya masih terlalu tebal dan ada Asura Aura, Mortal Coil langsung maju ke bagian depan tapi tidak mau dibalaskan dengan dari Furious Depth. Selamatlah sudah mundur teratur di bagian tengah. Ada sebuah plating yang dilakukan oleh 3 orang sekaligus dan lenyaplah sudah dari shield turretnya. Ini Rasi nempelin Nino terus. Nempel terus, dicicilin dan bahkan udah hampir down juga dari balutan sinergi Outer Turret. Ini membuat dari Alter Ego mereka berhasil untuk unggul di 4 menit yang pertama. Mereka hati-hati banget. Tadi di bawah ada skrimis-skrimis yang memang langsung dihindarin. Mereka nggak mau ngeladenin teamfight yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Melihat Turtle yang kedua juga sekarang udah spawn. Oke, sementara untuk sekarang ada sebuah setup lagi untuk area Turtle. Terlihat Sally Boy berada di area tersebut, level 8. Satu level mengungguli pergerakan dari Tas. Asura Aura akan dikeluarkan lagi ke arah Mortal Coil-nya? Tidak, masih ditahan terlebih dahulu. Tapi Saikon mendadak hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan dan juga mendorong Rasi ke arah yang berbeda. Tapi Saikonnya belum landing dan sekarang waktunya dia landing ke bagian bawah. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Sally Boy. Dan pertempuran kembali terjadi di mana udah ada Blazing yang langsung dikeluarkan. Udah ada altar juga, pertempuran begitu panjang di mana sekarang. Pemain dari Alter Ego Esports panjang-panjang banget SP-nya. Mereka tebal-tebal banget kayak keuangan di awal bulan. Di mana untuk sekarang ada beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends pun lenyap. Oh my god, dan ini membuat dari Alter Ego mereka langsung melesat dari segi goldnya setelah mendapatkan berbagai macam keuntungan. 2 poin eliminasi dan juga 1 turtle, tapi di dia Talents Prediction 60-40, 2 suara untuk EVOS Legends dan 4 untuk Alter Ego. Oke, terlihat ya. Ini luar biasa sekali apa yang memang sudah diberikan oleh beberapa pemain dari Alter Ego. Terlihat ini adalah impact dari mereka melakukan team fight. Gak bisa mereka team fight, sulit. Sulit banget. Tuh, tapi ini baru percobaan pertama ya. Percobaan pertama. Kita lihat percobaan-percobaan selanjutnya. Itu masih turtle juga yang kedua kan. Belum ada damage juga dari Brazil. Tapi kita bisa lihat dari emblem yang dibawakan. Memang dari kedua belah jungler sama-sama dengan Demon Slayer. Damage to monster dan juga battle spell cooldown reduction. Serta dengan adanya Hybrid Dragon dan juga movement yang diamankan oleh Rasi. Ini membuat dia bakal lebih aktif lagi, mobilitasnya lebih cepat lagi dengan Dragon juga yang dimiliki. Bakal membuat teamfightnya makin lebih sustain. Sementara itu barusan ada Renner Apathy dikeluarkan, gak kena ke arah manapun. Tapi dari deretan itemnya, Brands cukup menempel ya. Hanya berbeda sekitar 500-an juga dengan Beatrix yang memang kaya banget loh. Iya nggak terlalu jauh ya, memang masih ada 1 item aja masing-masing yang diamankan. Tapi perbedaannya adalah Nino di sini mencoba untuk bermain burst dengan adanya Blade of Despair. Sedangkan dari sisi Brands dengan Corrosion Sight yang diamankan beserta dengan spell yang dibawakan yaitu Inspire. Attack speed di dalam team fight yang nantinya bakal diandalkan. Karena dengan adanya Rasi yang punya area juga, mereka dipaksa untuk bermain berdekatan. Dan di saat team fight-nya, itu EVOS Legends bisa melakukan adanya multiple damage dengan My Eyes on You. Ini untuk sekarang kemungkinan besar ya bisa dibilang Rasinya akan sangat nempel-nempelin terus. Tapi sekarang udah ada heavy spin dikeluarkan pula. Tapi untuk Sally Boy masih sempat pergi dari tersebut. Dan sekarang masih ada lagi ke altar yang kemungkinan besar itu bisa membantu lagi ke arah satu turtle berhasil diamankan oleh Tas. Untuk Saikonnya masih belum landing, dia masih mencari siapa lagi targeting yang akan langsung dia keluarkan. Sally Boy berusaha untuk pergi dari tersebut dan juga Kaditanya mengeluarkan ke arah Rockwave. Tapi belum ada yang tumbang di area tersebut. Dilompatin oleh Pai. Brave Fighter-nya akan kembali pulang kepada benar saja ada Akai yang benar-benar langsung tertidur nyenyak sekali di area rumputan dan mereka menguasai area dari Orange Buff. Yap, dan bisa dipaksa untuk team fight jarak dekat. Ini ada sebuah Domain of Moon God yang memberikan efek slow dari Rasi. Lingkaran-lingkaran itu bakal bikin susah banget untuk melakukan mobilitas. Sehingga tadi Pai yang berhasil untuk maju ke depan. Dan akhirnya Tas yang ditumbangkan dengan damage terakhir dari Rasi. Itu lompatannya jauh banget, dia atlet lompat indah bagaimana ya? Sama flicker soalnya. Jauh. Bener-bener jauh sekali tadi Brave Fighter-nya. Sementara Dreams di tengah harus mengeluarkan Rockwave, tidak sempat tertusuk oleh Decimate. Dan itu dia, ada sebuah immune yang dimiliki dari Martis. Dia bisa menghindar, dia bisa maju untuk mengejar dengan adanya Mortal Coil. Dan bahkan Decimate, 1 damage yang pasti juga. Menumbangkan Dreams yang kita tahu, Dreams walaupun di sini adalah sosok roamer, tapi nge-build-nya pasti damage dengan adanya Kadita.
Ini udah nikmat banget, dia pasti udah langsung ready untuk bisa menghantarkan damage-nya, memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Tapi pemain dari Alter Ego udah ada 4 orang di area tengah guna untuk bisa mendapatkan ke arah satu auto turret ini. Sementara di atas akan ada pertemuan antara Melissa dan juga Lapu-Lapu di bagian bawah. Mereka udah harus kehilangan satu auto turret. Oke, satu auto turret dari bottom lane dari EVOS Legend. Wah, tapi Buset. kena. Itu dia Renner apati dari Nino yang membuat dari Dreams harus kehilangan setengah HP-nya. Paksa untuk mundur terlebih dahulu pastinya, tapi outer turret di arah mid kayaknya bakal coba untuk dipaksakan oleh Alter Ego. Tas nggak banyak lagi darah di dalam tubuhnya. Akankah dia harus pulang terlebih dahulu? Dan benar saja. Seperti biasa, kita juga melihat flanking yang dilakukan oleh masing-masing roamer. Ada perbedaan roamer di antara kedua tim ini untuk sekarang. Yep. Dimana untuk Estes-nya pasti akan selalu menempel, tapi untuk Dreams dengan Kaditanya, flanking gila-gilaan ini yang harus dilakukan. Oke, tapi memang dari tadi aku belum melihat ya ada posisi yang biasanya diamankan oleh Dream. Biasanya Dream tuh berani banget loh untuk crossing nyebrang ke arah jantung musuh, untuk dapetin backline-nya. Tapi dengan adanya Estes ini, akhirnya membuat harus menghitung dulu kalkulasi damage-nya. Karena ada heal up tersebut. Karena kalau misalkan emang oke Petrify-nya kena 2, mungkin kena rasinya. Tapi dia bawa Purify. Waduh, itu Brand saya coba lihat darahnya dikit banget. Tapi untungnya masih berhasil pergi dari tersebut. Tas mencoba untuk maju, mencari celah. Udah ada satu Nibiru's tadi langsung dikeluarkan masuk ke dalam tubuh dari Tas. Gak banyak lagi speed Risa di dalam tubuh dari Lord. Tasnya masih mencari celah. Sementara pergerakan dari Psycho sendirian masuk ke bagian dalam. Ada Furious Jam langsung dilakukan. Dan juga dengan Conceal, tapi Petrify-nya tidak kena sepupur. Walaupun untuk Rokok terbagi karena beberapa orang, dan sekarang untuk Lordnya berhasil diambil juga oleh pemain dari Alter Ego. Tasnya berusaha untuk pergi dari tersebut tapi langsung dilempari dengan beberapa pedang, dan juga ada Redar Apate. Kodex masuk ke dalam tubuh dari Akai. Nino, ini benar-benar membuat dari Tas harus terbawa ambulans dulu ke arah base-nya. Karena mereka nggak bisa lagi bertahan dengan adanya 2 player saja dari EVOS Legends. Merelakan outer turret, tapi nampaknya wah, Brand. What? Bransnya baru hadir, baru datang, baru ingin bersilaturahmi, tapi malah dia yang dieksekusi. Tadi kalau bisa kita lihat ya, dari segi team fight-nya, ini bagus banget nahan dari ultimate-nya. Tadi kalau Altar gak bareng sama Blessing of Moon Goddess, jadi lama banget untuk melakukan team fight, mereka bisa lebih sustain lebih lama lagi. Dan bahkan kita bisa lihat inner turret daerah tengah hancur, Lord-nya masih belum di-defense oleh EVOS Legends. Tadi Furious Depth yang dimiliki oleh Psycho bagus banget loh, itu kena ke arah beberapa player, tapi menurut gua kecepetan. Jadi momennya jauh juga kan? Jauh juga. Jadi momennya di saat ingin melakukan retreat, di saat mereka terkena efek dari Furious Dab itu kan bagus banget. Mereka efek knock-up nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata di bagian belakang juga untuk HP dari Lord sendiri itu masih jauh banget. Di retreat juga sayang sekali. Menjadi kesempatan yang sangat besar untuk Alter Ego, dan Alter Ego benar-benar memanfaatkan itu semua. Luar biasa permainan mereka. Yap, karena masih Lord yang pertama ya, masih belum bisa langsung nge-charge ke arah base turret yang memang sekarang tersisa 3 base turret dari EVOS Legends. Mereka dipaksa untuk mundur, mereka dipaksa untuk mendefense teritorinya. Karena dari Alter Ego dengan keunggulan 9.000 bahkan 9-0, EVOS Legends belum dapetin 1 poin eliminasi. Ini cukup sulit untuk bisa memberikan counter initiate. Kecuali Alter Ego nanti bisa melakukan adanya miss move yang bisa dimanfaatkan. Weh, itu Kaditanya sendirian di luar dari pekarangan rumah mereka, tapi masih cukup berani. Pai, level 13. Sudah pasti akan mendominasi dari siapapun nantinya akan diajak berantem. Sementara untuk Psycho masih tertinggal di level 11-nya. Ada di bagian belakang, Pai-nya mencoba untuk bisa menghilangkan ke arah satu base star yang ada di bagian atas. Tapi mereka semua belum ada yang mampu untuk menumbangkan Pai sendirian. Udah ada Maya Son Yu-nya, connect masuk ke dalam tubuh dari Pai. Tapi Pai-nya berusaha pergi dari tersebut. Di bagian tengah, udah ada Sally Boy dengan stiker-stiker M1-nya. Terlihat di situ. Terlihat ya, tapi satu base turret yang memang udah sedikit lagi dari hit bar-nya. Ini bakal coba untuk dicicil dari jauh karena Nino dengan adanya Renner yang sudah siap sedia untuk memberikan serangan. Yap, dan Sally Boy. Mortal Coil mencoba untuk menarik satu player, tapi barusan ada satu Renner yang masuk ke dalam tubuh dari Brans, dan lihat efeknya. Ini Rennernya dari tadi udah sakit kena terus. Yang ngebuat dari EVOS Legends harus mundur dulu untuk kalau sakit nggak kena masih nggak apa-apa ya? Iya. Ini udah sakit kena terus. Iya. Dan ini dia dari recordnya untuk Udil 1000 kill selama MPL Indonesia season 11. Serius? Rekor terbaru. Wow. Udil 1000 loh. Luar biasa sekali, begitu banyak poin kill yang sudah dia sumbang.
Disumbangkan betul, padahal dia adalah seorang mid laner ya? Yap. Oke, tapi kita akan kembali dengan adanya 10.000 net worth yang diunggulkan oleh Alter Ego Esports. Benar. Melihat adanya potensi untuk mengeksekusi Lord yang ter-enhance tanpa adanya kontes sama sekali karena EVOS Legends. Mereka banyak banget PR-nya untuk bersih-bersih minion yang sudah gede-gede di arah 3 lane yang berbeda. Udah gundul banget untuk EVOS Legend dari segala pertahanan yang mereka milikin. Lord sudah dimiliki pula oleh Alter Ego. Mereka hanya tinggal membawa Lord ini masuk ke dalam area defense-nya EVOS. Kita lihat. Kalau kita berkaca dari permainan kemarin di saat mereka melawan Araki, defense-nya mereka kuat banget. Dan beberapa hero ya, itu seperti ini loh. Iya kan? Ini adalah hero-heronya. Kecuali dari Aka yang kemarin itu adalah Lancelot. Betul. Tapi selebihnya bisa dibilang sama. Betul, tapi kita bakal mengintip ya in-game equipment by Dunia Games. Dan oke, dan dengan adanya 10.000 dari Nino, ini udah hampir selesai itemnya semua. Waduh, tapi efek tadi Tasnya berusaha untuk pergi, tapi Tas berhasil langsung terkena. Di mana tadi ada Decimen yang masuk langsung ke arah tubuhnya. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi. Ada Boris Damage masuk ke dalam beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Belum ada poin kill sejauh ini yang bisa dihasilkan oleh pemain dari EVOS Legend. Dan ada satu lagi Winter Legend, Udilnya. Udil pun tidak sempat untuk kill dan tidak ada poin kill. Tidak ada poin kill. Alter Ego berhasil untuk mengamankan game yang pertama 11-0 yang mereka torehkan dengan ultimate bonding experience yang mereka bawakan. Efek heal, efek